berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa kita menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan itu dengan iman kita. Kita datang kepadanya di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Kami sangat percaya firman-Mu ya dan amin. Kami datang kepadamu dengan segala beban dan pergumulan hidup kami. Kami sangat percaya di dalam hadirat Tuhan kami akan mengalami kelegaan. Di dalam Tuhan kami akan mendapatkan jawaban dan pertolongan. Di dalam Tuhan masalah-masalah hidup kami akan terselesaikan satu demi satu. Saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara dalam hati dan pikiran kami supaya kami semakin mengerti jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, itu sepenuhnya tanggung jawab kita sendiri. Tidak bijak kalau kita hanya menyalahkan orang lain atau menyalahkan situasi. Tidak, kita harus bertanggung jawab dengan setiap hal yang kita lakukan. Tetapi dalam konteks rumah tangga, jika ada anak melakukan dosa, maka orang tua bertanggung jawab untuk menegur dan melakukan tindakan disiplin. Karena untuk itulah Tuhan memanggil setiap orang tua dengan kepercayaan untuk memiliki keturunan. Di Alkitab ada satu contoh bagaimana seorang ayah takut untuk menegur dan mendisiplin anaknya yang jelas-jelas telah berbuat dosa yang memalukan, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi itu memalukan seluruh keluarganya. 2 Samuel pasal 13 ayat 1-22 mengingatkan kita semua mengapa ada anak yang berbuat dosa tetapi kok ayahnya tidak mau, bahkan cenderung agak takut ini untuk mendisiplin anaknya yang sudah jelas-jelas berbuat dosa. Kisah di perikop ini bicara tentang Amnon, anak Daud, dan Daud sebagai orang tua. Kita akan lihat dosa apa yang dilakukan oleh Amnon yang seharusnya tidak hanya ditegur, dimarahin, tetapi harusnya didisiplin keras oleh Daud sebagai seorang ayah. Kita akan membacanya terlebih dahulu tadi dari 2 Samuel pasal 13 ayat 1-22. Kita perhatikan ayat 1 dan 2. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Saudara-saudara, Amnon ini jatuh cinta kepada adiknya sendiri. Perasaan itu begitu kuatnya sehingga Amnon sampai jatuh sakit gara-gara perasaan cinta yang menggoda dia. Mungkin ketertarikan itu hal yang lumrah secara fisik, tetapi menjadi tidak lumrah dan menjadi dosa ketika
ketertarikan secara fisik itu kemudian diikuti dengan tindakan yang berdosa. Amnon mengabaikan firman Allah yang melarang dia untuk akhirnya membangun hubungan, apalagi menikah dengan adiknya sendiri. Tetapi dia tetap menginginkan adiknya tersebut menjadi istrinya. Dia begitu tergoda dengan kecantikan saudara perempuannya ini. Keinginan yang tidak pantas inilah yang seharusnya dia disiplin secara pribadi. Kalau kita punya perasaan tertarik, kalau kita ada perasaan suka dengan seseorang, bisa saja itu muncul. Tetapi itu jelas harus sesuai tidak dengan norma, dengan moral dan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita atas nama perasaan cinta, kita mengabaikan batas-batas kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya kita menabrak kebenaran firman Tuhan itu, jelas itu sesuatu yang salah dan berdosa. Tidak pantas juga secara sosial. Kalau kita memilih untuk melanggar ajaran dan ketetapan Tuhan, maka kita akan terseret lebih lanjut di dalam dosa. Amnon tidak hanya mengabaikan kebenaran Tuhan, tetapi dia juga lebih memilih untuk melakukan siasat busuk dari teman yang dia percaya. Amnon diperdaya oleh sahabatnya untuk menuruti sarannya yang licik itu. Kalau ayat 5 ya, dalam pergumulan dan pergolakan hatinya itu, Amnon ternyata ceritanya kepada orang yang salah yang hanya ingin menyenangkan hatinya saja. Ayat 3, Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Mungkin karena sahabatnya ini dianggap cerdik, makanya dia curhatlah dengan sahabatnya ini. Tetapi ini tipe sahabat yang justru memberi pengaruh yang buruk. Bukannya melarang, mengingatkan Amnon untuk kamu harus lebih hati-hati, gak boleh kamu mengikuti perasaan jatuh cintamu. Tidak, ternyata justru sahabatnya ini memberi masukan yang licik, memberi pengaruh yang buruk dan membuat Amnon itu semakin terperosok pada perasaan jatuh cinta secara emosional dan fokus pada fisik saja, bukannya bisa mendisiplin perasaan tersebut. Saudara-saudara, memang kita harus bertanggung jawab dengan perbuatan kita sendiri. Ketika kita sudah membuat keputusan dan itu keputusan yang salah, kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Tetapi sangat penting sebenarnya ketika kita sedang mengalami pergolaan batin antara yang berdosa dan yang benar. Ketika perasaan kita tergoda luar biasa untuk mengikuti godaan berbuat dosa itu, lebih bijak kalau kita cerita kepada orang yang berani menasihati kita, orang yang jujur dan berani menegur kita, bukan sahabat yang hanya ingin menyenangkan kita sendiri. Amnon akhirnya jatuh dalam dosa karena apa? Karena menceritakan pergolakan batinnya kepada sahabat yang baik kepada dia, tetapi tidak berani menegur dia. Dia tidak bisa salahkan sahabatnya, itu tetap kesalahan dia sendiri. Memang dia harus bertanggung jawab. Saudara-saudara, jelas ya Amnon itu lakukan sesuatu yang salah dan berdosa. Ketika Daud mendengarnya, memang Daud marah, tetapi Daud tidak mengambil sikap yang jelas tentang hal itu. Kalau kita baca di ayat 21,
Ketika segala perkara didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Saudara, Amnon tadi kan kemudian kan mengikuti nasihat sahabatnya, mengatur strategi. Dia minta Daud untuk minta adiknya masak dan mengantarkan makanan itu kepada dia. Manjalah anak-anak yang sakit, kadang-kadang kan orang tua itu kasihan, akhirnya diikuti. Tetapi ketika adiknya ini mengantar makanan, dia melakukan tindakan yang sangat keji. Dia memperkosa adiknya sendiri, sehingga adiknya menjadi tercemar. Ketika kisah itu didengar oleh Daud, Daud hanya marah. Padahal mereka kan hidup dalam hukum Taurat. Orang-orang yang melecehkan, melakukan tindak pelecehan seksual kepada orang-orang dekatnya, termasuk kepada saudaranya sendiri, seharusnya dia mendapatkan hukuman sangat keras. Bahkan dalam aturan-aturan di hukum Taurat di Perjanjian Lama, ada beberapa orang akhirnya dihukum mati karena melakukan kejahatan seksual kepada anggota keluarga. Tetapi Daud tidak lakukan itu karena apa? Dua hal yang kalau kita bisa lihat. Sebab dosa dari anaknya itu cerminan dari dosa Daud di masa lalu. Daud menyadari bahwa Amnon adalah cerminan dirinya sendiri yang pernah melakukan dosa seksual. Di mana waktu itu Daud melakukan perzinahan dengan Batseba. Sehingga karena dia menyadari aku dulu juga seperti itu, dia kehilangan wibawa dan keberanian moral untuk menegur dosa anaknya ini. Saudara-saudara, sebagai ayah, sebagai orang tua, teladan yang kurang baik itu akan menghancurkan otoritasnya sebagai orang tua. Banyak orang tua tidak punya keberanian kepada anaknya, tidak berani menggunakan otoritasnya sebagai orang tua untuk menegur anaknya. Karena apa? Karena kesalahan anaknya itu kesalahan dia juga. Karena dia tidak bisa menjaga hidupnya, tidak bisa menjaga integritasnya sebagai orang tua. Akhirnya dia juga lakukan banyak dosa. Dia menjadi kehilangan wibawa rohaninya. Ini yang harus diperhatikan. Banyak para ayah tidak punya keberanian mendisiplin anak. Banyak orang tua yang sepertinya membiarkan anaknya melakukan sesuatu yang berdosa. Karena apa? Karena mereka sadar mereka tidak memberi teladan yang baik. Oleh sebab itu para orang tua perlu menjaga hati dan hidupnya supaya bisa memberi teladan yang baik. Tidak kehilangan wibawa sebagai orang tua untuk mendisiplin anaknya ketika anaknya melakukan kesalahan. Yang kedua, kenapa Daud tidak berani mendisiplin anaknya yang jelas-jelas berbuat dosa yang begitu memalukan? Sebab Daud menyayangi anaknya ini cara salah. Seperti kita tahu Amnon itu adalah anak sulung Daud. Berarti dia merupakan pewaris tahta. Dia adalah penerus dari kekuasaan Daud sebagai raja. Dia lebih menyayangi anaknya ini untuk menjaga kelanggengan dari tahta kerajaannya daripada ketaatannya kepada Tuhan. Karena ternyata setelah itu Daud memang benar-benar mengabaikan kesalahan dari anaknya itu. Itulah sebabnya Daud enggan, sebenarnya lebih tepat takut untuk memberikan disiplin kepada anaknya ini. Karena dia tidak mau disiplinnya itu berbalik pada dirinya sendiri. Anaknya tidak mendapatkan hukuman apapun. Padahal ini kan fatal, memperkosa adiknya sendiri. Tanpa disadari, anak bisa menjadi berhala, menjadi seperti Tuhan bagi sebagian orang tua. Sehingga apapun yang dilakukan oleh anaknya, orang tua tidak berani
mendisiplin. Karena anak sudah jadi berhala di hatinya. Demi rasa sayangnya terhadap anaknya, banyak orang tua mengabaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Banyak orang tua mengabaikan firman Tuhan. Banyak orang tua lebih memilih menjaga perasaan anaknya daripada menjaga hidupnya benar di mata Tuhan. Dia abaikan perintah Tuhan demi menjaga perasaan anaknya. Ini peringatan keras bagi para orang tua, terutama para ayah sebagai kepala keluarga. Mari kita perbaiki sikap kita sebagai orang tua. Biarlah kita lakukan yang seharusnya. Dan kita taati Tuhan yang sudah memberikan kepada kita keturunan untuk kita besarkan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap keluarga yang Tuhan berkati dengan keturunan. Tetapi sesuai firman-Mu yang memberi peringatan, kiranya para ayah, para ibu sebagai orang tua diingatkan kembali supaya mereka menjaga hidupnya, supaya tidak jadi batu sandungan, supaya tetap bisa memberi teladan yang baik kepada anak-anaknya, supaya mereka tetap punya wibawa sebagai orang tua untuk mendidik anak-anaknya di jalan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap ayah, setiap ibu yang bergumul karena ada anaknya yang meninggalkan Tuhan, ada anaknya yang saat ini begitu terikat dengan dosa-dosa yang memalukan, menjadi pergumulan yang berat bagi para orang tua. Tuhan tumbuhkan kembali wibawa dan otoritas mereka sebagai orang tua, supaya mereka akhirnya berani memberi nasihat, teguran kepada anaknya dengan wibawa Tuhan. Biarlah para orang tua itu menjadi bagian dari pemulihan yang Tuhan akan kerjakan bagi anak-anaknya. Taruh hikmat dan kata-kata yang penuh wibawa surgawi kepada para orang tua untuk membawa kembali anak-anaknya di jalan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga supaya setiap kepala keluarga bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan arahan dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Selamat beristirahat, doa saya senantiasa untuk saudara semua. Tuhan sungguh-sungguh memberi saudara istirahat yang nyenyak. Rest and God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku